Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keamanan jaringan, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Araniri. Baik, jadi kali ini kami akan membuat sebuah tugas presentasi berupa video untuk mengerjakan sebuah lab dari Trehegmi yang memiliki tema Active Recognition. Jadi pada bagian pertama atau task 1, jadi task 1 ini fokus utamanya adalah memahami landasan teori sebelum kita melakukan praktik teknis. Nah, bayangkan skenario-nya seperti ini. Jika dalam passive recognition kita hanya mengamati sebuah gedung dari seberang jalan menggunakan teropong, maka di active recognition ini kita mulai berjalan mendekat ke gedung tersebut. Kita mulai mencoba memutar gagang pintu untuk melihat mana yang tidak terkunci, kemudian mengetuk jendela, atau bahkan mencoba menelpon resepsionis untuk mendapatkan informasi internal. Nah, dalam konteks digital, hal ini berarti kita mengirimkan paket data langsung ke server target. Nah, jadi saya mempelajari bahwa setiap tindakan yang saya lakukan akan terekam dalam log sistem mereka. Itulah sebabnya, sebelum melangkah lebih jauh, saya harus memastikan bahwa saya memiliki otorisasi atau izin legal karena batas antara pengujian keamanan dan serangan ilegal sangat tipis di tahap ini. Nah, di lab ini, saya akan mempraktikkan penggunaan alat-alat dasar seperti terminal untuk perintah ping, traceroute, hingga menggunakan netcat untuk mendeteksi pintu-pintu atau port yang terbuka di server. Nah, untuk task 1 sendiri, tujuannya adalah memastikan lingkungan kerja atau attack box sudah siap digunakan, sehingga saya bisa melanjutkan pemindaian target yang sebenarnya di tugas berikutnya. Nah, baiklah, jadi karena task 1 bertipe no answer needed, maka kita cukup untuk menekan check saja. Dan kemudian kita lanjut ke task berikutnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke task kedua, itu web browser. Nah, di tahap ini, saya mempraktikkan cara melakukan pengintaian teknis tanpa menggunakan alat pemindaian yang berat, melainkan cukup dengan mengoptimalkan web browser. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah mengakses situs target dan membuka developer tool. Nah, di situs target saya akan membuka developer tools dengan mengklik F12. Jadi, saya tidak hanya melihat tampilan visualnya, tapi saya langsung masuk ke dapur website tersebut melalui tab source. Nah, di sini saya menemukan sebuah file bernama script.js. Nah, poin menariknya adalah saat saya membedah file JavaScript tersebut, saya menemukan sebuah variabel bernama question yang menyimpan seluruh daftar pertanyaan yang muncul di aplikasi web tersebut. Daripada menebak-nebak atau menghitung manual satu persatu di tampilan depan, saya membaca langsung logika ke sumbernya. Dan hasil dari analisis kode tersebut menunjukkan bahwa terdapat total 8 pertanyaan. Teknis ini sangat efektif karena sebagai seorang penguji keamanan, kita bisa melihat informasi atau fitur yang mungkin disembunyikan dari pengguna biasa di tampilan front-end. Baik, kita kembali ke lab. Nah, dengan memasukkan angka 8 di kolom jawaban, kemudian kita klik cek, saya telah berhasil menyelesaikan tantangan pada task kedua ini. Baik, jadi pada task 3 ini kita mempelajari penggunaan perintah ping sebagai bagian dari active recognition. Tujuannya sederhana, tapi krusial, yaitu untuk memastikan apakah target online dan dapat dijangkau melalui jaringan. Jadi, ping bekerja seperti permainan tenis digital. Kita mengirim bola
yang berupa ICMP echo request. Dan jika target aktif, dia akan membalas dengan ICMP echo reply. Kalau ada balasan berarti target hidup, dan kalau tidak ada bisa dimati ataupun diblokir atau ada masalah jaringan. Nah, secara teknis ping menggunakan protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol. Requestnya itu tipe 8, reply-nya itu tipe 0. Jika paket tidak diblokir firewall dan routing benar, maka kita akan menerima balasan. Nah, dalam lab ini kita menggunakan komen berikut. Komennya adalah ping mince 5.10.8.1. Kemudian kita klik enter. Nah, mince 5 di sini bermaksud mengirim 5 paket ping dan IP tersebut adalah IP target. Kemudian hasil menunjukkan 5 paket dikirim, 5 paket diterima, dan 0% paket loss. Ini berarti target online dan reachable. Nah, ketika target dimatikan, hasilnya berubah. Di sini saya akan coba mematikan jaringan WiFi saya. Kemudian saya akan mengetikkan perintah yang tadi. Kemudian klik enter. Nah, dengan begini hasilnya ialah 0 paket diterima dan 100% paket loss. Artinya target tidak bisa dijangkau. Baik, jadi kita beralih ke pertanyaan. Nah, di sini yang pertama ialah opsi untuk mengatur ukuran data dari ICMP. Nah, untuk mengatur ukuran data pada ICMP echo request, kita menggunakan opsi min s, seperti yang telah dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya ialah ukuran ICMP dari header. Nah, ukuran itu adalah 8 bits. Mengapa 8? Karena ini adalah ukuran standar untuk ICMP echo request atau reply. Kita klik cek. Baik, kemudian yang ketiga ialah apakah Windows Firewall memblokir ping secara default? Jawabannya adalah yes atau Y. Nah, mengapa? Karena secara default Windows Firewall memblokir ICMP echo request. Nah, untuk pertanyaan terakhir ialah berapa banyak ping yang membalas ping daripada IP berikut? Baiklah, akan kita coba di terminal. Di sini yang membedakan ialah 5 diganti dengan 10. Seperti pada pertanyaan. Dan kita klik enter, maka akan muncul 10 balasan untuk IP ini. Baik, sudah selesai. Kemudian kita kembali ke lab dan kita jawab dengan 10. Kemudian kita klik cek. Dengan begini, task 3 selesai dan task seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan ke task 4, yaitu mengenai threshold. Pertama, threshold ini kita gunakan untuk memetakan jalur atau rute yang dilewati paket data dari perangkat kita menuju server tujuan. Intinya kita ingin melihat daftar persinggahan atau router yang dilewati di internet. Secara teknis, perintah ini bekerja dengan memanipulasi nilai TTL, time to live. Pada paket data, setiap kali paket melewati satu router, nilai TTL akan dikurangi 1. Begitu TTL mencapai angka 0, router tersebut akan membuang paketnya dan pesan balasan berupa ICMP time to live. Dari pesan balasan inilah kita bisa mencatat alamat IP setiap router di sepanjang alur. Bisa kita lihat pada threshold A, paket bisa melewati 14 titik atau hop untuk sampai ke server try.me. Pada threshold B, sedangkan pada threshold D, jalurnya ternyata jauh lebih panjang melewati 26 titik. Hal ini membuktikan bahwa rute di internet itu dinamis. Jalur yang kita ambil
sekarang belum tentu sama dengan jalur yang kita ambil beberapa menit kemudian, karena dipengaruhi oleh kepadatan trafik jaringan. Berdasarkan log yang kita dapat, berikut adalah jawaban untuk pertanyaan pada tes ini. Pertanyaan pertama, in threshold what is the IP address of the last router of our hook before reaching tryhackme.com? Karena tujuan akhir ada di baris 14, maka hook terakhir ada di baris 13. Di sini muncul 3 alamat IP karena adanya pembagian beban jaringan, load balancing. Namun, jika kita melihat format yang diminta, 3223 digit, maka IP yang sesuai adalah 172.67.69.208. Pertanyaan kedua, in threshold B, what is the IP address of the last router or host before reaching tryhackme? Jawabannya di percobaan kedua, tujuan akhirnya ada di baris 26, maka router terakhir sebelum sampai di baris 25 yaitu 104, 26, 11, 229. Cek. Pertanyaan ketiga, in threshold B, how many routers are between the two system? Karena total lompatan ada 26 baris dan baris terakhir adalah targetnya, maka jumlah router yang berada di antara kedua sistem adalah 26. Pertanyaan keempat, check how many router or hosts are there between in the attack box and the target PM. Ini mengunggulkan jawaban. Jadi langsung saya tekan cek. Baik, saya akan lanjut mempresentasikan hasil pekerjaan dari tas 5. Pada modul aktif Recognize dan di tryhackme, fokus utama tugas ini adalah memahami protokol telnet dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk teknik banner grabbing. Pertama, kita perlu tahu bahwa telnet adalah protokol lama yang dikembangkan tahun 1969. Meskipun secara keamanan sangat beresiko karena mengirim data dalam bentuk clear text tanpa enkripsi, telnet masih sangat berguna bagi pentester. Karena telnet berbasis TCP, kita bisa menggunakannya untuk berinteraksi dengan layanan apapun yang berbasis di atas TCP. Tidak hanya administrasi jarak jauh, tetapi juga mengobrol langsung dengan web server atau mail server. Dalam lab ini menargetkan sebuah web server dengan IP 10.9.131.23 yang berjalan pada port default 80. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah melakukan koneksi awal menggunakan perintah telnet .131.23.80. Setelah terkoneksi, saya mengirimkan get HTTP 1.1. Kemudian menekan enter. Analisisnya, setelah perintah dikirim, server memberikan respon header. Disinilah kita melakukan teknik banner grabbing, yaitu mencari informasi mengenai identitas software yang digunakan server tersebut. Dari output yang muncul, kita menemukan baris krusial, yaitu Apache/2.4.61. Jadi, berdasarkan hasil observasi tersebut, jawaban untuk pertanyaan pada tas 5 adalah, pertama, nama servernya adalah Apache. Di pertanyaan kedua, jawabannya adalah 2461. Cek. Ya, benar. Tas selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke segenap. Jadi pada tes segenap ini kita menggunakan alat yaitu Netcat atau NC untuk melakukan teknik banner grabbing pada layanan FTP. Dalam ujian kali ini, saya menargetkan port 21, itu adalah port standar untuk FTP. Setelah memastikan konektivitas ke alamat IP target,
saya menjalankan perintah NC 10.49.128.247. Portnya port 21. Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah server akan memberikan informasi identitasnya secara otomatis saat koneksi TCP berhasil dibangun. Seperti yang bisa dilihat pada layar terminal, server segera memberikan respon 220 yang berisi informasi sistem. Baik, coba kita jalankan perintahnya. NC 10.28.128.247. Nah, jadi output tersebut keluarnya FTPD 0.17. Jadi berdasarkan hasil dari terminal tadi, jawaban untuk pertanyaan pada atas 6 ini adalah 0.17, dan tadi sudah saya jawab, itu jawabannya. Berarti pada penggunaan netcat dalam skenario ini sangat efektif karena bersifat ringan dan mampu menangkap banner layanan dengan cepat. Server yang menggunakan Linux FTPD versi 0.17 memberikan data penting bagi tim keamanan untuk mengevaluasi apakah versi tersebut memiliki kerentanan keamanan yang perlu ditambah. Baik, pada atas P7 ini, di sini kita hanya merangkum dari apa yang sudah kita lakukan tadi dari tas 1 sampai tas 6. Ini hanya sebagai bahan evaluasi kita, dan di sini tidak ada yang bisa kita jawab. Jadi tinggal kita cek. Selesai semua tas yang kami jawab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.